apakah Abu Jahal itu orang goblok? Bukan Pak, Abu Jahal itu orang paling pintar se-Arab. Kayak gitu. Ya, paling terkenal, pintar se-Arab dulu. Ya, sampai Nabi itu pernah berharap semoga nanti Islam dikuatkan oleh salah satu dari dua orang yang disebut dengan Umar gitu. Yang satu namanya Umar bin Khattab, kemudian Islam beneran. Yang satu namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ya Abu Jahal ini. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham, kemudian dapat julukan Abul Hakam. Abul Hakam itu bapaknya kepinteran, nah, gitu. Pokoknya orang yang paling pinter itu namanya Hakam. Seperti kalau di Indonesia ini ada namanya Bapak Pembangunan. Siapa Bapak Pembangunan, Pak? Pak Harto. Kenapa kok disebut sebagai Bapak Pembangunan? Karena Pak Harto bangun, maka kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan. Nah, ini Amr bin Hisham ini orangnya pinter banget, maka disebut sebagai Bapak Kepintaran. Nah, kepintaran itu dalam bahasa Arab pinter banget, kemudian pinter membangun strategi, namanya hikmah. Maka di dalam Pancasila sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu pinter banget untuk apa? Untuk membuat strategi agar rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Maka Amr bin Hisham tadi disebut sebagai Abul Hakam. Nah, tapi Abul Hakam orang yang pinter banget nih, Bu. Orangnya sukanya kepinginan, irinan. Kalau ada tetangganya dapat sesuatu yang bagus, dia iri. Nah, kalau di kampung kita begitulah kira-kira. Tapi ini dia nggak rela. Yang jadi nabi adalah Nabi Muhammad. Dia pengennya yang jadi nabi itu dirinya sendiri. Itu yang pengen jadi nabi dia sendiri atau orang dari sukunya Bani Makhzum. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad menjadi nabi, dia nggak rela. Maka ketika Nabi Muhammad berdakwah dihalang-halangi, bahkan pada suatu hari Nabi Muhammad ketika sedang sholat di depan Ka'bah kemudian ditimpukin pakai teletong sapi dan teletong kambing. Tapi teletongnya bukan yang perindel-perindel itu, bukan. Orang Arab itu kan suka nyembelih kambing. Kalau orang sini suka nyembelih kambing nggak, Pak? Setahun sekali atau tiap hari? Nah, kalau di sana enggak, tiap hari nyembelih kambing kan? Nah, itu wedelnya, tahu wedelnya kan? Wedel tahu, Pak? Itu loh wadah teletongnya yang di dalam itu. Nah, itu kemudian dibelah, kan ada bekas makanan-makanannya itu yang belum jadi tai beneran itu. Itu diambil kemudian dipakai untuk nimpui Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bilang, orang begini ini gak cocok disebut sebagai Abul Hakam, cocoknya disebut sebagai Abu Jahal. Nah, itu ceritanya begitu ya. Nah, jadi yang dihadapi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang pinter-pinter sebenarnya. Tapi mereka itu emosinan, maka kemudian disebut sebagai era jahiliyah. Mereka tidak mau menerima kebenaran, maka disebut sebagai era jahiliyah. Nah, di antara kepintaran orang-orang Arab pada saat itu adalah membuat syair yang indah-indah. Maka Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an. Al-Qur'an kan indah tadi itu bacaannya. Seperti siapa? Contohnya begini, Pak. Jadi setiap nabi, setiap rasul diberikan mukjizat. Mukjizat itu artinya adalah mengalahkan, melemahkan. Maka kalau ada kaumnya misalnya hebat, misalnya di sini yang hebat apa, Pak? Di sini, Pak. Orang di sini pandai apa ini? Paling pintar apa? Ngapain, Pak? Orang sini pandai apa? Apa? Pandai besi, beneran? Ya, pinter tadi itu pandai besi misalnya. Nah, kemudian ini dulu misalnya ya, ada rasul atau ada orang yang datang ke sini, saya misalnya, ini bisa membengkokkan besi hanya dengan pakai jempol saya. Nah, orang sini kalah nggak? Kalah itu, kalah oleh saya yang bisa membengkokkan besi hanya dengan tangan, loh gitu. Yang tadinya pandai besi itu dianggap hebat, wah bisa bikin peso, bisa bikin apa dengan cepat. Nah, saya cuma begini aja, Mak.
saya penyet begini aja udah jadi peso misalnya. Orang sini kalah sama saya, gitu kira-kira. Itu seperti Nabi Musa. Nabi Musa hadir dalam masyarakat yang gimana Pak? Kemampuan sihirnya itu luar biasa. Kalau di Indonesia itu apa? Kalau di Indonesia itu loh yang di TV-TV itu loh bisa bengkokin sendok, ya kan? Kemudian ngapain lagi? Bisa? Bisa apa? Bisa ini misalnya barang di bawah meja ini, seret terus di atasnya itu kan? Namanya apa Pak? Tukang sulap, tukang sihir. Maka karena Nabi Musa menghadapi tukang sulap dan tukang sihir, Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat ajaib. Nah gitu, diberikan tongkat ajaib, kalah semua. Karena tongkat-tongkatnya itu biasanya cuma bisa jadi ular kecil-kecil. Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular tadi itu dan bisa membelah laut. Nah gitu, kalah sudah, tukang sulap dan tukang sihirnya kalah semua. Kemudian Nabi Isa itu menghadapi orang-orang yang bagaimana? Mukjizatnya apa Pak? Mukjizatnya apa Pak? Nabi Isa mukjizatnya apa? Mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit bawaan. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati dengan izin Allah sekali. Nah Nabi Muhammad karena tadi berhadapan dengan para sastrawan, maka diberi mukjizat berupa Al-Quran. Al-Quran yang tadi itu isinya sangat indah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bacanya harus benar.